ditanyakan, apakah ini membawa keberhasilan dalam hidup saya? Apakah ini membesarkan nama saya? Apakah ini mempopulerkan nama saya? Pertanyaan itu semua sudah tidak berlaku lagi bagi pengikut Kristus. Apa yang baik? Apa yang berkenan kepada Allah? Apa kehendak Allah dalam kehidupan kita? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini yang diangkat dari Rom pasal 12 ayatnya yang pertama dan kedua. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ibadah itulah jawaban kita kepada Tuhan yang mencipta kita, yang menyelamatkan kita, yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Bagaimanakah kita seharusnya beribadah? Kita sudah biasa mengikuti ibadah minggu, juga ibadah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil di lingkungan, atau juga dalam persekutuan-persekutuan lainnya. Itu adalah baik dengan mengumandangkan lagu pujian, mendengar firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita kepadanya, memohon pengampunan dan mengaku iman kita. Tetapi hari ini kita dibawa kepada pemahaman yang lebih konkret, yang lebih mendasar, yang dikenal dengan ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang murni, yaitu mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Penyerahan penuh tubuh kita tunduk kepada Tuhan, tidak dicemarkan oleh keinginan dunia ini, tetapi pergerakan kita sungguh-sungguh berada di dalam kehendak Allah, di dalam kesaksian atas kemurahan dan kemuliaan Allah. Dan itu, saudaraku, dapat kita mulai dengan sebuah sikap yang benar, supaya kita tidak satu dengan dunia ini, tidak serupa dengan dunia ini, dunia yang penuh dengan kompetisi ini, dunia yang berusaha memperkaya diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, dunia yang membawa banyak orang sekarang pada dirinya sendiri sebagai tuan atas segala sesuatu, yang menentukan dirinya lah yang lebih utama daripada yang lain. Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Berubah cara berpikir, berubah mindset kita, bahwa mindset kita bukan mindset dunia ini yang mengembangkan keuntungan diri sendiri, yang mengembangkan kesejahteraan kelompok sendiri tanpa peduli dengan yang lain, bahwa ekonomi menjadi titik utama dalam kehidupan dunia sekarang ini, kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan, dan yang lainnya. Tetapi Tuhan membawa kita kepada pola hidup yang baru, yang benar, yang sejati, yaitu
kemampuan membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pergerakan kita ada pada kondisi ini, kondisi kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Jadi perkenanan kepada Allah adalah yang utama sebagai ibadah yang sejati. Maka pertanyaan kita dalam hidup kita harus diajukan dengan sederhana. Apakah Tuhan mengkehendaki ini? Apakah Tuhan berkenan terhadap apa yang saya lakukan ini? Tidak pertama-tama ditanyakan, apakah ini membawa keberhasilan dalam hidup saya? Apakah ini membesarkan nama saya? Apakah ini mempopulerkan nama saya? Pertanyaan itu semua sudah tidak berlaku lagi bagi pengikut Kristus. Bagi pengikut Kristus selalu menjadi pertanyaan, apa yang baik? Apa yang berkenan kepada Allah? Apa kehendak Allah dalam kehidupan kita? Karena itu saudaraku, marilah mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan kiranya menerima dirimu sebagai persembahan yang khusus kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, dalam segala kelemahan kami yang ada, kami datang memohon kepadamu untuk mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkenanlah ya Tuhan menerima kami sebagai persembahan di hadapan-Mu, serta bantulah kami untuk sanggup dan mampu membaharui akal budi kami, membaharui pikiran kami, supaya kami tidak sama dengan dunia ini, yang mementingkan dirinya sendiri, yang mementingkan kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan diri, tanpa memperdulikan yang lain, tanpa memperdulikan kehendak-Mu. Tetapi kini, tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh membedakan mana yang Engkau kehendaki, mana yang baik, mana yang berkenan kepadamu, sehingga setiap langkah kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu dan membawa kebaikan kepada banyak orang. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.